Kali ini kita akan mulai untuk mempresentasikan penggunaan PMS Maxiprima atau Plantation Management System Maxiprima. Dimulai dari modul payroll, diawali dengan input karyawan, data karyawan PHT dan PHL, pekerja harian tetap, dan pekerja harian lepas. Kita input, ya. Ini kami contohkan untuk satu inputan saja dulu. Ada kolom nama di sana, kemudian tempat tanggal lahir, gender, alamat, kota, provinsi, telepon, handphone, perusahaan. Ini perusahaan berlaku untuk yang mempunyai beberapa PT dalam satu holding. Kemudian ada lokasi. Lokasi ini dalam satu perusahaan ada beberapa estate. Lokasi estate yang terpisah, ini juga kita sudah akomodir. Kemudian ada departemen. Departemen, ya ini akan bisa kita tambahkan nanti sesuai kebutuhan. Ini adalah standar untuk departemen yang ada dalam perkebunan. Kemudian ada divisi. Divisi dari mulai divisi afdeling, divisi alat berat, administrasi, dan sebagainya. Ini juga akan kita bisa tambahkan sesuai kebutuhan. Ada jabatan, warga negara, agama, status nikah, bank untuk keperluan transfer, dan lain sebagainya. Finger ID untuk kebutuhan absensi nantinya. Kemudian KPJ, NPWP, ya, untuk keperluan perpajakan, dan grade, ya, jenis grade. Baik, mungkin kita akan langsung saja ke bagian berikutnya, yaitu untuk input gaji harian. Ini hanya kita gambarkan aja, kita tidak lakukan transaksinya, ya, karena untuk mempercepat presentasi ini, ya. Ini gambarannya. Setelah input, kita tentukan gaji harian untuk PHL. Ya, di dalam gaji harian PHL kita masukkan dia estate bagian mana, atas nama siapa, grade yang mana. Ya, kemudian kita masukkan bisa secara langsung all, ya. Jika nilai gajinya sama. Jadi untuk memudahkan proses penentuan gaji PHL-nya. Ya, misal nih kita dimasukkan 175.000, tinggal kita submit. Maka akan langsung nama-nama tersebut sudah ditentukan nilai gaji pokoknya untuk PHL. Selanjutnya kita gambarkan juga atau kita sajikan juga untuk menginput gaji bulanan PHT. Gaji bulanan PHT prosesnya kurang lebih sama, ya. Cuma ini dihitung berdasarkan bulanan. Jadi ini perhitungannya bulanan, nilainya bulanan. Yang membedakan hanya harian dan bulanan. Baik, setelah kita menginput gaji bulanan PHT, kita juga perlu menginput tunjangan. Input tunjangan. Input tunjangan, masuk ke bagian tunjangan, kita input tunjangannya. Ya, seperti biasa kita tentukan mana yang mau kita masukkan berdasarkan kelompok, misalnya kelompok estate A gitu ya, kita masukkan berapa jumlah tunjangannya. Nah, setelah tunjangan ada juga jika memang ada potongan, ya kita masukkan juga potongannya, ya. Prosesnya sih hampir sama, jadi kita tidak detailkan lagi. Proses hampir sama, kita masukkan potongannya, ya, potongan karyawan apabila ada, ya. Sini kita masukkan. Nah, jenis-jenis potongannya sebagai berikut. Ya, ada rokok, bama, spare part, dan lain sebagainya. Dan ini juga bisa kita custom, ya, termasuk nilainya. Apabila potongan sudah, kita tentukan jadwal shift-nya, ya. Kemudian jadwal shift,
kita tentukan pula HK-nya atau item kerjanya maksudnya. Item kerjanya. Ya, jadi sudah ada item kerjanya, sudah ada gaji hariannya untuk yang PHL, sudah ada karyawannya, sudah ada gaji bulanan PHT. Sudah masuk potongannya, sudah masuk jadwal shift-nya. Selanjutnya kita perlukan adalah data absensinya. Nah, data absensi ini bisa terintegrasi ke sistem absensi menggunakan mesin absensi, misalnya fingerprint dan lain sebagainya. Ya, untuk HK tentunya nanti berdasarkan buku kerja prestasi mandor ya untuk HK preminya. Jadi bukan berdasarkan mesin absen. Ya. Nah, ini yang HK preminya ditentukan di sini untuk pekerja harian ya, pekerja harian. Jadi dasarnya adalah dari buku kerja prestasi mandor, kita input, kita contohkan secara garis besar saja. Ini adalah data-data yang ada ya untuk HK preminya ya. Kita tinggal input aja nanti. Berikutnya adalah posting untuk mendapatkan daftar gaji, slip gaji, daftar THR, slip THR. Nah, proses posting ada di bagian posting ya di payroll. Kemudian setelah proses posting selesai, kita tinggal hanya posting saja, tentukan estate-nya mana. Ya, di posting saran kita per estate saja biar tidak terlalu lambat nanti untuk proses postingnya. Setelah posting selesai, maka akan didapatkan report untuk daftar gaji, slip gaji, daftar THR, slip THR, detail PPh 21 ya, jam sosteknya, potongan karyawannya, daftar gaji bisa kita lihat hasilnya ya. Nah, ini daftar gaji detailnya terkait tadi yang sudah kita posting ya. Nah, di daftar gaji ini memuat ada PPh 21-nya juga ya, premi panen, premi rawat ya, BBM lain-lain, gaji kotor ya, potongan jam sosteknya, PPh 21-nya, sampai nanti gaji bersihnya totalnya. Nah, ini untuk daftar gaji detail. Dan ini bisa kita download ya dalam bentuk Excel atau HTML ya. Kita bisa download. Nah, download file ini biasanya kita ajukan untuk ini pop-up blockit. Kalau ada ini kita buka dulu untuk bisa membuka bloknya. Hasil printout ini diperlukan biasanya untuk meminta approval atau persetujuan yang perlu tanda tangan basah ya, di Excel. Nah, seperti ini bentuknya. Dan ini udah siap untuk di print dalam kertas nantinya. Baik, selanjutnya kita akan slip gaji kita bisa lihat ya juga sedikit kita kasih gambaran untuk slip gajinya. Dalam slip gaji kita bisa lihat ya untuk preview saja, kita preview. Nah, ini bentuk slip gajinya yang bisa langsung kita print dalam slip gaji. Jadi semuanya sudah ada di modul payroll ini ya, termuat baik PHL maupun PHT. Selanjutnya kita bisa juga melihat untuk report potongan karyawannya. Potongan karyawan, kita bisa lihat juga potongan karyawannya untuk periodenya kita tentukan. Ya. Kemudian juga estate-nya kita tentukan bagian mana ya, berdasarkan nanti otorisasinya adalah
berdasarkan otorisasi estate ya. Dia buka bagian estate mana ya berdasarkan adminnya. Nah, ini keluar rekap potongannya ya. Baik potongan jam sosteknya ya, bamanya, rokoknya dan lain sebagainya. Ada semua di sini. Nah, kita juga bisa di dalam modul ini progress report untuk labornya. Labor progress report. Ya. Kita lihat. Nah, ini ada dua jenis ya. Dua jenis setelah kita tentukan estate dan periodenya. Seperti biasa kita bisa berdasarkan format COA ataupun format standar ya. Progress. Kita bisa lihat nanti preview. Ya, kita tunggu, kita bisa lihat. Nah, ini labor progress reportnya ya. Yang memuat beginning balance-nya, kemudian akumulasinya, year to date-nya ya dan total. Baik, selanjutnya kita juga bisa melihat preview data karyawan jika dibutuhkan kita sedang mencari untuk data karyawan. Ini sih fitur standar yang biasa ada di dalam payroll ya atau labor. Ya. Kita bisa lihat data karyawan semuanya memuat semua status atau keterangan karyawan tersebut dari nama, departemen, jabatan, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke bagian labor, ya, bagian PMS modul labor, di mana di dalam modul ini kita akan melakukan setting atau input estate, areal, updealing, blok, tahun tanam, grup pekerjaan, jenis pekerjaan. Baik, satu-satu kita akan mulai di estate. Kita bisa masukkan estate-nya. Itu adalah estate sebenarnya penentuan tadi ketika kita memilih estate. Jadi ini penentuan pertama ya. Jadi kita tentukan jenis estate-nya. Kemudian arealnya ya. Arealnya. Ya, arealnya kita masukkan luasan areal estate ya. Add kita bisa masukkan jika itu. Nah, ini settingnya. Kita bisa masukkan updealingnya, bloknya, tahun tanamnya, ya. Tahun tanamnya ada ya. Baik. Yang hidup berapa ya, tanaman yang mati kosong berapa, yang abnormal berapa, pokok setelah sensus berapa ya. Dan lain sebagainya yang data-data terkait dengan areal statement ya, estate nanti untuk laporan, untuk report. Kemudian kita juga masuk ke setting input penentuan mandor panen. Oke, selanjutnya kita input HK dan premi karyawan. Nah, ini yang menentukan untuk cost labornya. Di HK premi karyawan berdasarkan BKPM. Nah, ini kita contohkan inputnya ya. Bisa dilihat di presentasi ini. Ya, kita tentukan semuanya ya. Mana lokasi mana yang akan kita inikan. Ya. Ini diambil berdasarkan laporan harian mandor ya atau buku kerja prestasi mandor ya. Ya. Mungkin kita bisa contohkan satu inputan. Satu inputan. Updealingnya, karyawannya, kemudian status pekerjaannya, pemupukan. Nah, dalam pemupukan ada sub pekerjaannya lagi, yaitu
pemupukan apa? Apa pemupukan itu anorganik atau loading hanya atau pemupukan lubang dasar atau hanya bongkar muat pupuk. Nah, kemudian kita tentukan afdelingnya, tahun tanamnya, bloknya, tentukan bloknya, dan otomatis akan keluar luasan hektar yang sudah kita masukkan di areal statement tadi. Kemudian persen bukit itu juga akan muncul otomatis jika memang tanahnya itu perbukitan, karena itu mempengaruhi juga nanti untuk penghitungannya. Kemudian hektar per pokok ya, per pieces, masukkan tunjangannya ya. Berapa janjang atau berapa kilogram, HK-nya berapa? HK. Ya. Nah, ini yang hijau-hijau ini adalah yang perlu diisi ya. Yang warna hijau ini yang perlu diisi ya, yang wajib diisi. Nah, ini ada jenis denda, level denda, kemudian absensinya ya. Absensinya. Nah, itu ada total upahnya. Kalau semua udah diisi, kita tinggal save saja. Di situ nanti langsung masuk ke dalam sistem. Baik, itu untuk yang HK dan premi karyawan berdasarkan buku kerja mandor ya, buku kerja prestasi mandor. Nah, kita sajikan setelah semuanya ada, kita bisa melihat report ya, cost labor per areal ya. Cost labor per areal. Ya, ini cost per areal ya. Kita bisa lihat di sini cost per areal. Kita tentukan untuk afdelingnya mana. Seperti biasa, kita lihat direct cost-nya nanti. Sini. Nah, ini cost per afdeling kita bisa langsung per perusahaan ya, per perusahaan, per estate ya. Jenis pekerjaannya, blok, tahun tanam, hasil kerjanya, HK, biaya naturanya, biaya HK, biaya premi, total biayanya. Total per afdeling ya, juga lihat. Total per perusahaan kita bisa tahu juga, termasuk total per estate. Ya, baik, kita akan lanjut ke vehicle ya. Vehicle ini adalah kendaraan yang digunakan ya, kepunyaan perusahaan untuk melakukan pekerjaan. Yang perlu di input atau di setting di sini adalah jenis pekerjaan vehicle-nya. Ini kita sudah punya berapa standar jenis pekerjaan ya, vehicle. Dan ini sebenarnya standar pekerjaan kebun, tapi nanti akan bisa kita custom sesuai kebutuhan. Kemudian kita tentukan juga unit traksinya. Kemudian kita tentukan juga operator helpernya. Nah, untuk transaksi HK Premi Vehicle, kita bisa tunjukkan di sini, di HK Premi Vehicle. Ya. Kita bisa isi di sini operator helpernya siapa. Ya. Operator, untuk estate apa dulu maksud saya, asistensinya. Estate A misalnya. Itu kalau asistensinya diperlukan jika diperbantukan ya. Untuk diperbantukan. Tanggalnya berapa, kemudian operator helpernya siapa, ya, kemudian jenis kendaraannya, ya, pekerjaannya. Nah, awal HM-nya dan akhir HM-nya kita masukkan. Serta hasil kerja untuk afdeling mana, tahun tanam berapa, dan blok mana. Kita save untuk dimasukkan ke dalam database. Baik.
Setelah transaksi HK premi vehicle ini dilakukan, selanjutnya kita akan bisa menampilkan report ya. Vehicle running account progress reportnya, per kendaraan, per progress, atau per progress COA. Kita bisa mendapatkan data nanti per kendaraan ya, untuk estate A, hanya untuk contoh data yang kebetulan kita terakhir garap kemarin ini, mereka tidak mempunyai kendaraan sendiri untuk perkebunannya. Jadi semua dilempar ke kontraktor, menggunakan kontraktor atau pihak ketiga. Nanti kita akan gambarkan juga untuk yang kontraktor pihak ketiga. Jika misalnya nanti ada data untuk vehicle yang dilakukan oleh pihak perusahaan sendiri, yang punya perusahaan sendiri, data ini akan muncul ya setelah di input. Baik, selanjutnya kita masuk ke kontraktor. Kontraktor. Kontraktor kita akan input nama perusahaan kontraktornya, nomor kontraknya atau SPK-nya, anggotanya siapa saja, ya. Kemudian jenis kendaraannya, nama kendaraannya, jenis pekerjaan dan tarif kendaraannya, serta tarif pekerjaannya. Setelah input, itu kita juga adakan adjustment tarif. Adjustment tarif ini juga diperlukan sekiranya memang ada addendum dalam kontrak pekerjaan kontraktor. Jadi kita siapkan adjustment tarif. Baik, setelah ini semua kita lakukan, kita baru bisa melakukan transaksi ya untuk kendaraan kontraktor, pekerjaan kontraktor, dan pekerjaan borongan. Ini contohnya untuk kendaraan kontraktor, bisa kita input di sini, kita kasih gambaran secara highlight saja untuk inputnya ya. Kita tentukan seperti biasa, estate, apakah ada asistensi atau tidak, kemudian tanggalnya, ya, kontraktornya siapa, nomor kontraknya, ya, karena satu kontraktor bisa jadi untuk beberapa kontrak, jadi kita harus memilih, dan ini sudah otomatis kita pilihkan untuk WHJ misalnya, ini ada beberapa kontrak yang dia punya, nah kita tentukan kontrak mana, ya, kemudian kendaraannya, ya, dalam satu kontrak dia menggunakan apa, misalnya ekskavator atau apa, jenis pekerjaannya, tahun tanamnya, ya, kemudian jenis kontraktornya termasuk borongan atau rental, ya, kemudian bloknya, HM awal, HM akhir, pemakaian BBM-nya, hasil kerjanya, dan statusnya. Ya. Kita simpan dalam database. Nah, setelah kita mengadakan transaksi kendaraan kontraktor, pekerjaan kontraktor, borongan, ya selanjutnya kita lakukan posting untuk mendapatkan ya posting. Nah, di sini posting kita untuk mendapatkan report ya kendaraan kontraktor. Kita bisa lihat reportnya, report kendaraan kontraktor, ya. Nah, harian ya, kita tentukan tanggalnya untuk yang harian daily. Kita tentukan tanggalnya ya. Kita lihat untuk seluruh operator misalnya. Jadi kita tidak tentukan kontraktornya mana ya. Ini bentuk reportnya per tanggal atau daily ya. Ada memuat data kontraktornya, vehicle-nya yang mana, pekerjaannya apa,
jenisnya apa, rental atau borongan, kemudian kuantitinya, unitnya, bloknya, hour meternya, ya, tarifnya sampai total tarifnya. Nah, selain daily juga ada operator per operator. Kita kalau mau ngelihat progres atau pekerjaan berdasarkan per operator, ya, per operator sini. Jadi satu operator itu direkap semuanya, ya, pekerjaannya, dan bisa juga kita lihat secara rekapnya, ya, rekapnya. Per bulan ini, rekap per bulan. Jadi report yang ada adalah report kendaraan kontraktor, report pekerjaan kontraktor, Nah, ini report pekerjaan kontraktor. Tadi yang kendaraan sudah kita lihat. Berikut adalah report pekerjaan. Oh, ada. Baik, ini adalah report pekerjaan kontraktor, ya, kontraktor progresnya, ya, berdasarkan pekerjaan yang memuat informasi tanggal, kontraktornya siapa, pekerjaannya apa, blok mana, kuantiti berapa, unit, kuantiti dalam apa maksud saya, kemudian tarifnya, ya, sampai total. Ini per bulan, ya, per bulan. Berdasarkan tanggal, ya, berdasarkan tanggal. Baik, ini untuk pekerjaan kontraktornya. Berdasarkan pekerjaan kontraktor. Yang tadi sebelumnya ada report berdasarkan kendaraannya. Selanjutnya kita juga ada report pekerjaan borongan. Pekerjaan borongan sama kita bisa lihat juga berdasarkan pekerjaan borongan. Nah, ini borongan rental. Jadi ini kalau borongan ini biasanya baik, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah pekerjaan borongan. Di pekerjaan borongan ini kita akan coba lihat bentuk reportnya. Seperti ini, di mana memuat nama kontraktor, ya, karena borongan, jadi ada nama pemborongnya, pekerjaannya, bloknya, tipenya borongan, kuantiti, unit, dan tarif. Baik, selanjutnya adalah kita akan mendapatkan report kompilasi kontraktor. Report kompilasi kontraktor seperti ini, ya, di mana ada pekerjaan, unitnya, ya, year to date, ya, month to date, and year to date berikutnya. Jadi kita melihat pergerakannya di sini, yaitu jenis pekerjaannya, ya, kemudian unitnya meter, hektar, atau pieces, atau bibit, ya, atau pokok. Baik, setelah kita mendapatkan report kompilasi kontraktor ini, berarti kita sudah mempunyai data-data untuk kontraktor, labor, ya, kemudian vehicle. Selanjutnya hanya tinggal inventory and processing, di mana kita akan mendapatkan untuk cost materialnya. Ya. Inventory dimulai melalui MR atau material requisition, permintaan barang yang dilakukan oleh user atau admin. Berikut isiannya bisa diikuti di sini, ya.
kita masukkan keperluan barangnya, ya, tanggal permintaannya. Nomor MR akan otomatis ya dengan nomor DRP-nya. Nah, setelah di-create ya, berarti MR sudah terbentuk ya. MR sudah terbentuk. Tadi MR juga memuat peruntukan. Ya, peruntukan ini difungsikan untuk mengalokasikan cost nantinya. Jadi material ini akan diperuntukkan kemana nanti. Peruntukan bisa pemupukan atau lain sebagainya. Nah, menunjuk juga blok tahun tanam. Ini penting karena nanti untuk pembebanan cost-nya ke mana, biar tidak salah nantinya untuk pemakaian materialnya. Ya, ini kita sudah berikan beberapa default peruntukan yang biasa digunakan di industri perkebunan atau khususnya sawit. Ya, setelah kita isi. Setelah isi kita add. Ya, ini karena tahun periodenya kita mundurkan di 2015, di mana 2015 ada datanya dari estate sebelumnya. Nah, setelah MR terbentuk, maka kita akan MR ini akan diteruskan ke gudang dari user, ya. Kemudian gudang akan mengeluarkan MI, material issued. MI hanya dimungkinkan keluar apabila ada stok dalam gudang. Nah, ini untuk MI-nya, ya, pengeluaran MI-nya, proses pengeluaran MI-nya, mungkin bisa diperlihatkan untuk pengeluaran MI-nya sebagai berikut. Menunjuk MR mana, ya, kita bisa keluarkan, ya, kapan kita keluarkan, ya, kapan kita keluarkan, kemudian kita submit, ya, maka proses MI berlanjut. Nah, ini kesalahan tanggal MI tidak boleh lebih kecil dari tanggal MR, karena nggak mungkin kan. Jadi MR dulu, kemudian baru issued. Ya. Jadi nanti kita ini kan aja, ini hanya sebagai contoh saja. Ya. Ketika sudah issued, ya, pengeluaran gudang, dokumen MI sudah terbentuk. Apabila stok gudang tidak ada, maka tidak bisa diambil dari stok. Maka gudang akan melakukan proses PR atau purchase request, permintaan pembelian ke processing. Ya, berikut dokumennya apabila stok gudang tidak memungkinkan untuk mengeluarkan material yang diminta. Ya. Pengisiannya sebagai berikut, mudah. Kita hanya menggunakan satu inputan dari MR karena satu data inputan saja, tidak perlu membuat lagi. Ya. Kemudian kita klasifikasikan sebagai apa? Inventariskah, barang khususkah, barang operasionalkah, jasa. Ini penanganannya berbeda-beda untuk masing-masing klasifikasi ini. Ya, apabila ini tidak diperlukan, maka di default saja nanti untuk misalnya operasional atau jasa saja. Ya. Nah, setelah PR terbentuk atau processing request, maka akan pindah ke bagian processing. Nah, di processing request ini keluar semua permintaan gudang untuk pembelian. Akan menampilkan yang tadi dibuat oleh gudang. Coba kita lihat datanya yang tadi sudah dibentuk untuk process request apa saja.
di tanggal di Januari ya, 2015 tadi. Oh, tidak ada process request yang telah terbentuk yang akan ditindaklanjuti oleh bagian processing ya. Kita lihat PR-nya. Nah, ini adalah PR-PR yang terbentuk ya tadi, yang dibentuk oleh gudang untuk ditindaklanjuti oleh processing. Untuk selanjutnya akan dibuat dokumen PR ya. PR dasarnya adalah dari bentukan MR di awalnya. Jadi seperti ini bentuk PR-nya ya. Jadi juga tertera di situ ada nomor MR-nya ya, sebagai ininya, rujukannya adalah nomor PR ya, PR dan nomor MR nih sebagai rujukannya. Baik, setelah process request ini terbentuk, maka akan diminta pembeliannya ya, pembeliannya. Ya, setelah kirim supplier, supaya mengirimkan barang, maka akan ada proses terima barang ya. Proses terima barang, penerimaan barang. Nah, penerimaan barang ini bisa langsung dari supplier ya ke gudang atau dari supplier ke estate. Jadi kita ada dua. Bisa digunakan dua-duanya atau salah satu. Beberapa perusahaan menggunakan dua, ada gudang pusat dan gudang estate. Dua-duanya kita bisa akomodir. Kita masuk ke penerimaan gudang estate ya. Penerimaan gudang estate misalnya seperti BBM, kita penerimaan barang dari supplier ke estate ya. Kita tinggal tunjuk nomor PO-nya yang mana yang kita terima ya. Ini bisa ya. Oke, penerimaan ini adalah penerimaan yang tidak bisa sebagian. Jadi penerimaannya harus full. Mulai lagi. Baik, ini penerimaan dari supplier langsung ke estate. Tunjuk nomor PO-nya, kita klik nomor PO-nya yang akan kita terima barangnya sesuai PO. Kemudian lanjut ke penerimaan barang untuk bentuk dokumen penerimaan barang. Kita submit ya. Ya, kita lanjut proses. Nah, setelah penerimaan barang dari supplier, maka akan dibentuk dokumen MRN atau Material Receipt Note ya dari processing, dari gudang ya. Setelah itu, setelah terbentuk, ya kita masukkan nomor IDN-nya, kemudian submit, maka terbentuk sebelah kiri itu list MRN. Nah, MRN ini yang akan kita cetak ya, kemudian untuk ditandatangani dokumennya. Nah, di material receipt note ini ya, kita akan cetak untuk ditandatangani. Kita akan cetak sesuai tanggal, kita cari. Nah, ini adalah dokumen-dokumen penerimaan barang yang akan ditandatangani. Nah, ini adalah dokumen MRN-nya. Ya. Ya, ada receive oleh siapa, cek by siapa, dan diketahui oleh siapa. Pause, pause. Setelah penerimaan barang, kita juga ada fitur namanya retur ya. Untuk retur barang ya, ini gunanya adalah untuk mengembalikan barang.
Ada dua jenis retur di sini. Ada retur ke gudang estate dan retur ke supplier ya. Retur ke supplier. Yang kita akan jelaskan di sini mungkin sedikit highlight adalah di retur gudang estate adalah setelah logistik mengeluarkan barang, kemudian sisa itu bisa dikembalikan ke gudang. Contohnya misalnya penggunaan pupuk ya, yang diperlukan awalnya adalah permintaannya 50 kg, tapi karena cuaca atau lain sebagainya sehingga tidak bisa dioptimalkan di 50 kg, hanya digunakan sebagian saja, maka sisanya bisa dikembalikan ke gudang melalui fitur retur ini sendiri. Selain itu di inventory juga ada fitur stock of name ya, kita bisa lihat di adjustment in dan adjustment out ya. Kemudian report yang dihasilkan adalah report rekapitulasi ya. Kemudian kartu stok. Kemudian stok barang kita mau lihat ya, melihat stok barang dan monitoring ya, monitoring log. Log ini pergerakan ya, pergerakan barang ya, pergerakan barang. Adapun untuk report inventory terdapat rekapitulasi material requisition yaitu rekap MR-nya, kita bisa lihat di sini. Ya, jadi seluruh MR yang dibuat oleh estate maupun user ya, dalam hal ini rekap kartu stok ya, kartu stok. Ya, kartu stok ya, yang ini. Kemudian stok barang dan monitoring log. Jadi kita bisa melihat stok ya yang ada. Demikian untuk inventory dalam sistem PMS kita. Ya. Selanjutnya yang terakhir adalah proses ekspor ya, proses ekspor, di mana segala cost yang ada, baik itu vehicle, labor, material maupun pihak ketiga atau kontraktor, diakumulasi, direkap dalam satu report yang kita sebut adalah progress report kompilasi, di mana progress report kompilasi report ini akan di mapping ke COA untuk dilakukan ekspor data ke format GL atau ke pembukuan accounting. Berikut adalah progress report kompilasinya, di mana seluruh cost yang mempengaruhi masuk, antara lain labor, kontraktor, vehicle running account, dan material atau inventory kalau di sini. Nah, setelah progress report kompilasi ini terbentuk ya, itu akan dilakukan mapping COA ya, sekali saja untuk mapping COA ini, yaitu untuk melakukan identifikasi grup pekerjaan ke dalam kode akun. Setelah mapping COA benar, maka langsung bisa dilakukan ekspor data ke accounting atau ke format GL. Ya, bisa kita lihat di sini. Nah, ini yang akan kita ekspor datanya dalam bentuk biasanya CSV. Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan ya, presentasi ini untuk penggunaan highlight ya secara singkat ya, gambaran plantation management system Maxiprima. Terima kasih.